dunia dan akhirat gitu. Contoh kayak gini Nyong Abong. Nyong Abong Kristen kan? Kristen. Apa ya? Oh Muslim, alhamdulillah. Muslim ya. Hah? Muslim? Ya. Ini ada Honey Clever sekarang, Honey Clever. Ini parah nih. Ya. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan silakan. Ya. Malam-malam di sini udah malam gitu. Selamat malam. Oh malam. Ya di sini sore. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan silakan. Ya. Oke, mau tanya nih. Boleh. Siapa ini? Hani, Ya, halo. Heni. Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen? Hah? Apa bang? Halo? Alhamdulillah. Ya halo. Iya. Ya. Apa? Muslim apa Kristen bang? Ini apa mau tanya apa mengenai Woi. Islam? Saya mau tanya tentang Islam bagaimana? Bapak Muslim apa Kristen? Oh, saya Kristen. Nah gitu dong ditanya dari tadi. Oke. Silakan. Adakah apa kayak saya ingin tahu bagaimana Anda begitu yakin dalam Islam Anda bisa selamat begitu. Oh, jadi Anda ingin tahu bagaimana dalam Islam bisa selamat begitu ya? Ya maksudnya keyakinan Anda begitu. Bagaimana Oke. Anda bisa yakin? Brother, that's a very good question gitu. Dalam Islam selamat itu ada dua, ada yang langsung ke surga, ada yang dicuci dulu ke neraka baru ke surga. Tapi dua-duanya ujung-ujungnya adalah keselamatan. Nah, untuk mencapai keselamatan tersebut satu kata saja, yaitu takwa. Takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu saja. Ya saya tambahkan. Kalau saya Boleh. berbeda juga. Kalau saya berbeda juga. Ya orang Muslim, orang Islam semuanya akan selamat walaupun kata Kores tadi akan disucikan dulu di api neraka. Yang penting satu, jangan menuhankan manusia yang mati terkutuk. Itu aja, selamat ke surga. Ini parah. Masalahnya bagaimana? Tenang. Apa yang dikatakan itu apa benar terjadi apa adanya gitu. Ya, benar, Res. Benar kan? Tepuk tangan dulu, Res. Maksudnya Anda punya jaminan apa untuk bisa membenarkan ucapan Anda tadi? Nggak cuma jaminan, janji iya, jaminan iya, bukti juga iya gitu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169. Nah, maksudnya fakta apa yang bisa mengklaim hal itu? Jadi Oh faktanya. Oke. Jadi kalau mau lihat langsung ke faktanya, artinya jatuhnya ke bukti ya. Sudah ada ruh-ruh orang Islam yang gugur di jalan Allah, mereka sedang di surga sekarang menikmati surga. Siapa itu siapa? Salah satunya Ibnu Harisah, seorang ahlul badar. Ibnu Harisah. Itu dalilnya di mana Bang? Dalilnya ada di dalam Asbabun Nuzul dari surah Ali Imran ayat 169. Atau nusul bukan Quran? Iya, penjelasan ayat Al-Quran tersebut turun. Gitu. Siapa? Kalau dari Ibnu Harisah. Ibnu Harisah. Iya, dan banyak lagi, banyak ahlu badar iya, orang-orang yang syahid di Filistin sana juga iya, banyak ruh, walaupun masih ruh. Itu kata siapa? Begitu. Itu kata Allah. Allah kan sudah berkata di surah Ali Imran ayat 169, orang-orang yang gugur di jalan Allah jangan kamu katakan mati, sesungguhnya dia hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rizki. Jadi kalau bicara keselamatan dengan Islam, kami sudah ada buktinya gitu. Sudah ada buktinya. Iya.
Kalau Baloy tahu di, belum ada iya, satu pun ya, Kores ya, Kores. iya. Coba kalau di Kristen, Kata Quran kamu mesti di asar dulu. apa Asar tuh? dulu baru masuk surga. Tadi gue bawa surah Al-Quran itu, surah Ali Imran ayat 169. Jadi mana yang benar nih? Dua-duanya benar seperti yang gue bilang. Ada dua cara untuk langsung ke surga. Pertama langsung, kedua dicuci dulu di neraka. Dua-duanya tetap ke surga. Jadi yang langsung itu yang orang yang bagaimana ya? Orang yang syahid, gugur di jalan Allah, perang dalam membela agamanya. Iya. Ini perang nih. Misalnya contoh-contoh. Ini Pera Istar yang sedang berbicara. Ketika sedang menjelaskan Islam ini, ada orang Kristen ngebunuh gua di belakang, ditusuk ini leher gua, tak mati, surga gua langsung. Wah, tuh. Kayak gitu nih. Makanya kami itu sangat menantikan kematian sebenarnya. Kenapa Gitu. ketawa? Jadi orang yang duluan masuk surga itu orang yang membunuh ya begitu ya? Yang dibunuh, yang dibunuh gimana? Orang membunuh masih hidup dong. Yang dibunuh. Ya. Kalau membunuh masih hidup orangnya. Ini parah nih. Enggak. Orang kalau berperang kan pasti jadi pembunuh dulu kan? Tenang. Halo? Iya. Diam. Maksudnya orang kalau jadi sakit pasti intinya jadi prajurit pasti membunuh kan? Tergantung dia dapat musuhnya iya dia ngebunuh gitu. Tapi bukan ngebunuhnya yang membuat lu masuk surga, lu terbunuhnya itu yang masuk Oh, surga. jadi terbunuh. Gitu. Hani takut mati? Kayak gitu, aneh juga ya, aneh. Kalau menurut saya aneh banget ya. Hani takut mati? Bukan takut mati tapi caranya itu yang aneh. Jadi gimana harusnya kalau masuk surga itu? Kalau di Kristen? Ya, Kalau di Kristen bagaimana caranya masuk surga? kita bahas masalah iman Islam aja, enggak usah iman Kristen. Enggak, ini bertanya aja, bukan ngebahas. Enggak akan gua bantah kok. Gua nggak akan bantah. Gue cuma pengen tahu gimana caranya masuk surga di Kristen. Nah kalau masuk surga di Kristen cukup percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh gitu. Kalau gitu kenapa nggak mati dari sekarang kalian? Kenapa harus mati? Sudah percaya kan? Dan emang bukan Oke, silakan bertanya Islam lagi aja. bukan demikian. Susah memang dijelaskannya. Bertanya Islam lagi aja. Jadi intinya keselamatan sudah ada, tapi untuk apa mati? Kan di dunia kan masih bisa hidup melakukan hal yang lain kan? Nggak usah mati dulu. Kenapa? Surganya lebih membosankan dari dunia? Bukan surganya lebih membosankan, tapi kita kan ada di dunia. Sudah percaya Yesus Tuhan? Di dunia tidak melakukan apa-apa. Memang apa ruginya? Kan masuk surga toh? Iya, tapi sekarang kan kamu lagi di dunia, ngapain juga mau ke sana? Ini yang buat kami nggak masuk akal gitu. Kalau sudah memang janji diselamatkan langsung masuk surga, kenapa masih di dunia? Kenapa nggak langsung saja? Itu yang membingungkan buat kami. Jadi kita sama-sama bingung dengan agama yang berselingsingan gini. Jadi gini. Jadi kalau kamu udah yakin masuk surga, terus kamu langsung mati aja gitu. Ya perang dulu. Mana yang jadi musuh kaminya mana? Enggak, maksudnya kalau kamu punya anak, terus kamu udah yakin, oh aku masuk surga, tapi aku mati dulu, tinggalkan anak aku gitu. Posisinya kan katanya sudah percaya masuk surga kan? Enggak, terus maksudnya anak saya gimana? Kalau anak saya masih kecil? Ya kan ada Tuhan. Kenapa bingung? Kan ada Tuhan. Contoh misalnya kita balik ya, misalnya Pera Istar nih, misalnya gue terbunuh nih ditempur dengan penghujat Islam, gue terbunuh mati, gue ke surga. Apakah gue akan anak saya gimana, istri saya gimana? Enggak. Gue percaya ada Allah kok, nanti diurus sama Allah itu. Kenapa bingung? Bukan. Konteksnya begini, Mbak, abang. Maksudnya Anda kan Iya, konteksnya gimana? Saya kan sudah yakin masuk surga, kenapa Anda mati saja? Kan Anda kan ngomong kayak gitu kan? Iya. Dan saya kan katakan untuk apa mati dulu, kan belum saatnya. Tadi katanya ada anak saya bagaimana? Tadi kan bertanya begitu. Percaya Tuhan nggak? Iya. Kan Kenapa bertanya anak saya bagaimana? Ada hal-hal yang mau dilakukan di bumi dulu. Masa Anda udah yakin masuk surga lah, Anda milihnya mati gitu kan? Gini Hani.
inilah kenapa Hani, kekristenan itu tidak membahas kematian itu sangat kompleks gitu. Dalam Islam kematian itu dibahas dengan kompleks sehingga kita tenang dan apa menantikan. Kalau lu nanti ada saatnya, waktunya akan datang, entah itu kapan, tapi waktunya akan datang ketika lu sekarat Hani, ketika napas lu sudah dipermainkan, ketika lu sedetik lagi akan menghilang kesadarannya. Di situ lu akan melihat dunia, apapun yang lu lakukan di dunia, janji-janji lu, apa yang lu punya di dunia, apa yang akan lu lakukan ke depannya, itu semua menjadi tidak penting lagi. Itu semua menjadi tidak penting lagi. Lu berkata bahwa, oh nanti ini gimana, saya kan masih hidup, ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Lu ngomong begitu karena lu masih sehat, Mabre. Tapi ketika lu udah sekarat, itu pekerjaan yang lu nantikan gak penting itu. Kita konteksnya tidak sampai ke situ juga. Terlalu jauh ya, Anda membahas terlalu dalam. Ya karena kita kan membahas keselamatan. Keselamatan kan bukan di dunia. Iya kan, Di kehidupan setelah dunia gitu. Ketika gua ajak ke sini kenapa mundur? Kenapa mundur saya gitu? katakan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Oke, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka orang Kristen akan di surga gitu? iya itu. Oke, gua nggak akan kesana lagi karena Hani takut untuk membahas kematian. Gua akan memberikan pertanyaan baru. Siapa satu orang Kristen yang sudah di surga karena percaya Yesus Tuhan? Bagaimana? Siapa satu orang Kristen yang sudah di surga karena percaya Yesus Tuhan? Sabarnya. Luga. Coba Anda apa? Ada dua orang yang disalibkan bersama Yesus itu kan? Iya. Yesus mengatakan, sesungguhnya bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya. Itu yang Yesus katakan, tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, bukankah dia 40 hari di bumi? Di mana orang itu sekarang? Ya? Apakah ketika Yesus bangkit dia langsung ke surga atau dia diam dulu di bumi 40 hari? Siapa? Yesus. Yesus kan bangkit kan di bumi dulu kan? Di bumi dulu. Nah terus orang yang dia janjikan ini kemana sekarang? Siapa? Katanya kan hari ini engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Tapi kita tahu Yesus itu tuh tidak ke Firdaus dia bertemu dengan 12 muridnya gitu. Jadi orang yang dijanjikan ini kemana dia sekarang? Bangkitnya kan hari ketiga kan Bang? Iya. Hari pertama kematian kan sudah bersama-sama dengan orang itu. Naik ke Berarti surga, masih kan? nongkrong di bumi dong orang ini, belum di surga. Makanya gua tanya, siapa orang Kristen yang sudah di surga? Percaya Yesus Tuhan. Gini ya Bang. Gimana? Salah Bang, salah. Oke, gimana benernya? Maksudnya kan hari pertama kan kematian kan, hari kematian kan dikatakan hari ini juga kan. Iya, hari ini juga. Jadi saat pas kematiannya. Apakah Yesus ke Firdaus hari pertama dia mati atau ke dunia orang mati? Sama-sama dengan Yesus dalam Firdaus gitu kan. Oh, berarti Yesus tidak ke dunia orang mati atau dia bolak-balik? Ya. Bagaimana? Ketika Yesus hari pertama mati, dia ke Firdaus atau ke dunia orang mati? Yang mana yang benar? Konteksnya tidak ditulis, tidak tertulis secara apa? Eksplisit ya. Oke, kalau tidak tertulis, jadi gimana nasib dari orang yang disalib ini dengan janji Yesus? Itulah kenapa gua bilang Mabrehani di Kristen baru ada janji, belum ada bukti. Belum ada bukti bagaimana kan kata Yesus kan demikian, Janji kan? caleg. Tidak mungkin Janji Yesus caleg. mau bohong. Kalau gitu mana buktinya orang yang dijanjikan ini sudah di Firdaus atau di surga? Rames, buka Mau mute-nya. bukti bagaimana? Anda mau bukti bagaimana? Mau saya foto gitu? Ya, bukan dari Haninya, bukan dari kitab sucinya. Yesus berkata bahwa orang yang disalib ini sekarang ada bersamaku di surga gitu. Kan Perkataan Yesus cukup kok, perkataan Yesus. Yesus sudah mengatakan bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kan? Ya, itu baru janji kan? Buktinya mana? Sesungguhnya hari ini engkau akan, bukan janji langsung fatwa. Itu akan, itu ada kata akan. Iya, tapi ada penekanan fatwanya di situ engkau akan bersama-sama dengan Firdaus. Iya, itu janji yang ditekankan. Buktinya mana? Apa? Itu baru janji yang ditekankan. Buktinya mana? Jadi ketika Yesus mengatakan begini, demikian ada potensi dia berbohong gitu.
Kalau nggak ada, sama kayak begini. Ketika Yesus meminjam keledai, lalu kemudian dia bilang Tuhan akan mengembalikannya, itu kan sampai sekarang belum terjadi kan? Makanya bukti itu harus tertulis. Anda salah. Apa yang disalahnya? Tidak ditulis saja, tidak ditulis. Proses pengembaliannya mungkin tidak ditulis. Kenapa Anda langsung mengatakan tidak dikembalikan? Ya karena tidak tertulis dikembalikan. Sesimpel itu. Tapi kalau tidak tertulis lalu kita mesti mengatakan bahwa tidak dikembalikan. Emang Yesus kapan pernah berbohong? Yesus kapan pernah berbohong? Yesus kapan pernah berbohong? Itu Hani yang lu tanyakan. Udah baca Yohanes 1:49 sampai 51 di mana Yesus berjanji kepada Nathanael. Nathanael ini akan melihat anak manusia turun naik ke langit bersama malaikat-malaikat. Sampai 2025 itu belum terjadi. Bagaimana? Yohanes 1:49 sampai 51. Di sana Yesus berjanji kepada Nathanael bahwa Nathanael akan melihat anak manusia turun naik bersama malaikat-malaikat. Bisa dibacakan ayatnya? Oke, ini gue bacakan ya. Di sana nggak ada Bible cetak, Hani. Di rumah nggak ada Bible atau lagi nggak di rumah? Ada, cuman coba gimana? Kita buka di Yohanes 1. Yohanes 1 dari 49 sampai 51. Dia bertanya pada Perah kawan-kawan, memang kapan Yesus pernah berbohong? Gitu katanya. Oke, fine. Jadi di sini katakan begini. Yohanes 1. Yohanes pasal 1. Iya, Yohanes pasal 1. Kalau lama nyarinya berarti Bible-nya jarang dibuka. Coba dibuka. Coba bisa baca di situ aja. Oke, kita bacakan. Kata Nathanael kepada Yesus maksudnya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yohanes 1:50. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Janji Yesus kepada Nathanael. Sekarang 2025. Nathanael di mana? Yesus di mana? Oh, jadi Anda jadi Anda memaksakan ketika Nathanael melihat harus ditulis dalam kitab begitu ya? Yes, karena janji. Tertulis di kitab suci, maka harus ditepati di kitab suci karena janji. Kata siapa janji Yesus mengatakan harus mesti ditulis di kitab suci? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Tidak, maksudnya kata siapa ketika Nathanael melihat hal itu harus ditulis di kitab suci? Ya pembuktian iman dong. Ya? Pembuktian iman. Ini kan Bible ini kan singkat-singkat dia. Dia ketika Yesus lahir, ketika Yesus penginjilan, ketika Yesus terangkat ke sorga menurut Kristen. Lalu kemudian lanjut ke kisah Paulus bertobat, kisah murid-muridnya melakukan penginjilan gitu kan. Ya. Itu kan ada timelinenya. Nah sepanjang kisah tersebut di Perjanjian Baru, Jadi gimana Anda jangan memaksakan kehendak Anda untuk memaksakan narasi Alkitab harus berjalan sesuai kehendak Anda begitu. Gua belum maksa, gua masih minta bukti. Maksudnya Anda memaksakan narasi Anda agar Alkitab berjalan seirama dengan apa yang Anda inginkan gitu, demikian ya? Bukan, ini belum memaksa, ini masih minta bukti. Jadi apa yang dicatat di dalam Alkitab harus seiring dengan apa yang Anda inginkan, demikian. Iya, karena kan menyangkut keselamatan. Bagaimana percaya ada keselamatan kalau tidak ada buktinya? Bagaimana kalau saya Stefanus waktu saat dia hendak meninggal dia melihat sebentar. Ayatnya di mana?
Di Yohanes 1, 49 sampai 51. Enggak, bukan itu. Apa yang apa dong? Masalahnya begini abang, abang tidak boleh memaksakan kehendak abang untuk menggiring narasi Alkitab ya, narasi Alkitab harus berjalan sesuai Oke, gua nggak maksa. kehendaknya sendiri. Tapi bukan apakah kehendak boleh? abang. Oke, gua nggak maksa. Tapi apakah boleh gua meminta pembuktian? Boleh nggak sih? Atau nggak boleh juga? Pembuktian bagaimana? Pembuktian bahwa Nathanael ini sudah digenapi janjinya dari Yesus. Pasti sudah digenap nih. Buktinya Stefanus waktu saat mau meninggal kan dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu cerita Stefanus dan itu nggak ada anak malaikat-malaikat. Bagaimana? Dan yang gua tanyakan di sini Nathanael bukan Stefanus. Iya, Nathanael kan enggak ada dalam konteks ini, tidak ditulis. Nggak ada? Oke, fine, kalau udah nggak ada ternyata. Ya udah, mau apa lagi? Janji tinggal janji. Mau apa lagi? Bukan demikian. Artinya Anda Oh, terlalu gimana? memaksakan narasi Anda untuk apa? Enggak, memaksakan- gua enggak. Jadi gimana? Gue berhenti saja. Gue berhenti saja ini. Gue berhenti berarti ya. Gue berhenti dari pertanyaannya. Cerita yang lain ada para murid yang lain kan melihat demikian, melihat pintu surga terbuka dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah kan demikian kan? Yang dijanjikan siapa? Ya kalau yang tidak dijanjikan kami lihat apalagi yang dijanjikan. Ya, ini udah bikin kebohongan kedua ini. Di mana ada? bohongan, Anda harus Oke, kalau gitu di mana? logika. Kalau gitu kita lepas ini Nathanael ya. Kita lepas ini karena gue dibilangnya maksa. Gue nggak mau dibilang maksa gue. Gue lepas aja ini. Biarkan mengambang pertanyaan ini. Sekarang tadi Hani mengatakan bahwa ada murid-muridnya menyaksikan Yesus turun naik bersama malaikat-malaikat. Di mana itu? Enggak, bukan turun naik bersama malaikat. Maksudnya konteksnya melihat surga gitu. Konteksnya melihat surga. Oke, jadi maksudnya Hani di sini biar gue luruskan, murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat ke surga, begitu? Jadi Anda harus maksudnya Anda ingin apa sih? Yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu. Harus ada malaikat di alam gitu demikian gitu. Sesuai dengan apa yang tertulis. Karena kalau tidak sesuai dengan yang tertulis namanya mengfitnah tokoh-tokoh Bible. Enggak, itu sebenarnya tidak seperti demikian. Anda yang terlalu Kalau gitu jangan difitnah. Berbicaralah sesuai dengan apa yang tertulis. 2 Korintus 3:16 jangan melampaui apa yang tertulis. Iya, jangan melampaui apa yang tertulis tentang ajaran kan, bukan tentang apa yang dijanjikan Kristus itu. Jadi janji Kristus bukan bagian dari ajaran? Itu bukan ajaran konteks syariat yang harus dilakukan. Kan itu kan janji konteksnya pribadi antara Yesus dan Nathanael. Demikian apa yang akan diberikan Yesus kepada dia bukan ajaran untuk yang harus dilakukan. Ya udah kalau gitu kita tinggalkan saja ini Nathanael dengan Yesus. Oke, kita tinggalkan saja. Kita tinggalkan saja ini janji Yesus kepada Nathanael kita tinggalkan saja. Janji Yesus kepada Nathanael kan konteksnya Yesus dan dia kan ketika Yesus Iya. Biarkan mereka berdua. Perlihatkan Jadi hal pembuktian. itu, kan? Oke. Jadi pembuktiannya private ya. Bagaimana? Halo, permisi. Permisi ya, masuk ini Bu Yulia silahkan. Ya, terima kasih saya sudah dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Walah muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, satu kata aja yang bisa kita jelaskan untuk para saudara kita di sebelah sana. Begini saja. Tadi saya sudah komen juga di bawah typing. Tapi ada juga yang balas komen saya. Katakan dan jelaskan kepada mereka. Andaikan Bible itu adalah firman Tuhan bagi mereka kata mereka. Tapi kenapa selalu ada revisi di setiap berapa tahun sekali direvisi. Revisi terjemahan gitu maksud Anda? Bukan terjemahan saja, itu seperti sudah dijelaskan di Kohden Di Donitan. mana? Ada revisi naskah aslinya di mana? Kak, sejak kapan? Ada, itu selalu ada revisi. Makanya Anda coba lihat di akunnya YouTube-nya Kodonitan. Donitan itu dia selalu banyak. Revisi terjemahan kan Quran kan demikian tiap saat itu direvisi terjemahannya. Bukan hanya terjemahan. Iya, maksud Anda naskah asli direvisi kapan? Di mana? Oleh siapa?
Kalau Anda ingin tahu, Anda lihat saja di kontennya YouTube-nya Kodonitan. Bu, jangan melebar ke situ, Bun. Jangan melebar ke ini lagi diskusi. Jangan melebar ke situ. Maksudnya Ini kan lagi diskusi, Bun. Jadi Donitan kan cuman orangnya kan cuman bisanya buat non bukti gitu. enggak gini Bang Kian Santang, kan mereka selalu berkokoh begini susah banget menjelaskan, maksudnya tuh ya udah kalau memang ini kenapa Iya, waktu Anda dengar dari Donitan kan Ya itu udah dikatakan kita siapa iniin yang juga ke mereka merevisi. dan sebagian Kata dari Donitan mereka siapa? terutama para pendeta udah mengakui emang sering direvisi. Mereka udah mengakui malahan Nah, TB2 kan udah kenapa nih muncul. saudara yang di bawah tidak Halo, Mbak. mengakui? Ya Mbak, halo Mbak. Kalau Iya. saudara yang di bawah nggak mengakui ya nggak ada hubungannya sama yang di atas, Bun. Donitan mengatakan, Anda dengar kan? Iya. Iya, dan di situ dia mengatakan siapa yang merevisi, di mana dan kapan. Ya, itu terjemahan itu kan arti ya. Terjemahkan sama dengan arti. Beda dengan kita, kitab Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an itu tidak ada artinya selalu diubah-ubah. Beda dengan Bible kalian. Iya, di Kristen juga enggak ada seperti itu. Itu cuma Anda bohong aja. Ya, itu yang saya sebut itu Kak Bang Kian Santang. Jadi begini, Jelas begini aja Mbak. pada mereka bantah dengan begitu aja, Bang. Pada hati Anda mendengar Iya, siapa? iya, Bun. Ustaz Donitan mengatakan siapa? Oke, makasih ya, Bun ya. Donitan Ya. itu dia mengatakan siapa yang merubah, Terima kasih, Bang. di mana dan kapan. Kirain Halo Mbak. Udah. Ya, pariwara. Sampai mana tadi gua? Artinya kalau percaya Donitan kan Potong ya. Anda percaya Donitan, sama tong kosong Donitan aja ya. tuh. Apa ini bahasa apa? Donitan, tong kosong. Apanya tong kosong? Colongan. Banyak yang ngomong doang, tidak ada bukti itu. Ngomong doang tanpa bukti. Lapor aja. Kalau nggak ada bukti lapor aja. Ya susah lah, di sini kan negara Islam yang bisa dilaporkan Kristen. Negara Islam di sini ya. Kalau Islam kan tidak bisa. Ini gue juga berharap ini negara Islam, Bre. Orang ke gereja aja Bapak dilarang mau kok. pindah ke negara Kristen, Pak? Bagaimana? Mau pindah ke negara Kristen? Negara Kristen? Enggak juga. Oh enggak. Kirain mau pindah ke negara Sebenarnya Kristen. ini bukan negara Islam, cuman negara yang mau diislamkan saja oleh orang Islam. Emang udah Islam semua, Pak? Ya, Emang udah Islam, mayoritas kan Islam. dia mayoritas Islam tapi sistem kenegaraannya bukan Islam kan? Alhamdulillah. Islam? Ini kemana ini gue bahasannya? Iya, Dua. mana-mana sama si ini. Oh, mending sama si Ramas tuh, nasi Ramas. Pak, mending turun dulu, Pak. Turun dulu ya, Pak ya. Pak, turun dulu, Pak. Turun sendiri apa mau dilempar, Pak? Nggak apa-apa, udah lanjut aja. Jadi mengenai apa ya? Kita yang Muslim merasa ini negara tidak Islam, tapi yang Kristen merasa ini negaranya Islam gitu kan. Jadi nggak ketemu konsepnya gitu. Padahal gue tuh ada usulan gini Hani. Gue ada usulan gimana kalau misalnya hukum pidana untuk orang-orang Kristen itu diganti dengan hukum kasih gitu. Jadi kalau ada orang yang melakukan tindak pidana kepada orang Kristen itu dikasihi, bukan dipidana. Gimana kalau kayak gitu? Jadi begini, jadi kalau semua orang melakukan kasih, bagaimana ada tindak pidana? Iya kan? Enggak, kan posisinya ini masih Kristen saja. Kristennya kan masih 6%. Jadi hanya berlaku untuk orang Kristen saja hukum kasihnya. Kalau yang lain kita hukum pidana, tapi kalau untuk Kristen pakai hukum kasih. Gitu. Jadi bagaimana ada? Jadi gini konsepnya. Jadi gini konsepnya. Ketika misalnya ada pencurian, ada pembunuhan. Nah, kita mengasihi pelakunya, tidak dipenjara dia. Kalau korbannya orang Kristen. Jadi harus gitu memang Aki Kores. Saya sepakat dengan Aki Kores. Karena hukuman Sepakat ya? karena hukum kasih itu misal gini. Misal yang Kristen siapa ini? Coba misal Rames atau si Pak Ini Hani. Pak Hani. Misal gini. Misal Pak Hani lagi jalan tuh sama istrinya, sama anaknya. Tiba-tiba ditabok sama orang sampai berdarah. Cepak.
cepak, cepak, sampai giginya protol tuh. Giginya istrinya protol. Terus kemudian hidungnya anaknya berdarah. Terus yang harus dilakukan Pak Hani apa? Ya kasih dong. Gimana cara mengasihi musuhnya? Dengan cara membiarkan musuhnya untuk menghabisi istrimu. Gitu. Jangan dibiarkan, jangan. Bang, dengar saya dulu. Loh, Jadi gimana sih? masalahnya Anda Nggak ada masalah saya sih. Saya nggak ada masalah sih. Gini, maksudnya Anda dengar saya dulu, dengar saya. Jadi berbicara tentang kasih, dalam konteks kasih, jika semua orang melakukan kasih, bagaimana ada Anda bisa mengatakan ada tindak pidana di situ jika semua orang melakukan kasih? Nggak usah pakai pidana lah, kasihi lah. Nggak usah pidana, udah kasihi intinya. Nggak usah pakai pidana sekalian. Jadi gini bang, jadi jika Anda dan saya sama-sama melakukan kasih, bagaimana ada pertengkaran? Shalom, selamat sore. Apa kabar saudara semua? Bang Kore, Iya. Ardi, Jadi Konteks saya universal. ingin diskusi dengan iya, Mbak. Iya, jadi bagus. Ketika itu terjadi sama tunggu Rames ya, tunggu ya. Iya, jadi kita pakai konteks universal nih. Kalau ada orang Kristennya, lalu terjadi tindak pidana, maka kita menggunakan hukum kasih. Kalau ada orang Kristennya, gitu. Misalnya ada masalah, misalnya kebetulan, yang Muslim ini Begini bang. terkena tindak pencurian, kebetulan yang mencuri ini agamanya Kristen, ya kita mengampuni si orang Kristen ini, dia nggak dipenjara, gitu. Misalnya ada juga orang Kristen yang kebetulan dia korupsi uang negara, maka kita ampuni dia, kita nggak penjara dia. Yang penting dia bertobat. Hukum kasih tidak berbicara dalam Konteksnya gimana? Hukum kasih itu konteksnya gimana? konteks hukum kasih berbicara ketika Anda dan saya sama-sama melakukan kasih. Jadi ketika kita berdua melakukan kasih, bagaimana ada pertengkaran berbuat tindak betul. pidana di situ. Nah betul, jadi kalau ada korupsi kita ampuni, kalau ada pembunuhan kita ampuni, kan gitu. Tidak bisa ada pembunuhan dalam konteks kasih. Bagaimana Anda melakukan? Oh, kalau gitu, Bagaimana ada pembunuhan? kalau gitu kita harus Kristen semua dulu, baru bisa hukum kasih gitu. Iya, itu kan ajaran Kristen. Ajaran Kristen bukan ajaran Islam. Ya maka dari itu, kalau misalnya kita pakai hukum kasih, kan kita mengampuni. Gimana caranya mengampuni musuh kalau nggak ada musuhnya? Gimana caranya? Tidak ada lagi kejahatan di dunia ini, bang. Tidak akan ada lagi kejahatan. Karena kita ngasih uang ke orang-orang, kita ngasih barang ke orang-orang, gitu ya? Jadi ketika Enggak juga. ada pada konteks melakukan hukum kasih, maka tidak ada lagi kejahatan. Dunia akan seperti surga, gitu. Iya, hidup seperti surga. Nah gitu kan, posisinya kan ini utopis gitu, sebuah halusinasi yang hakiki gitu. Karena tidak mungkin semua dunia Kristen dan tidak mungkin tidak ada orang jahat, kan gitu. Iya nggak? Karena jahat ini berhubungan sama dosa. Kayak gitu. Kan ketika ada tentang surga. Jadi apa itu gambaran dari surga. Ketika orang ada Iya, surga, gitu. semua orang mengasihi. Iya gitu. Tuhannya pengen semua orang mengasihi, tapi tidak terjadi. Tuhannya lemah dalam berkehendak. Apa yang terjadi sekarang? Ya. Semua di luar kuasa Tuhannya Kristen. Anda tidak mau mengasihi, Anda tidak melakukan hukum kasih, demikian. Nah, kan? Iya kan jadinya gitu kan jatuhnya. Orang-orang menyebarkan Kristen, nggak mau dipaksa Kristen. Karena dalam rangka mengasihi orang-orang yang nggak mau. Itulah peperangan itu terjadi. Orang nggak mau. Itu kan tidak jelas, itu ajarannya memang tidak. Coba kan apa yang terjadi? Coba lihat. Coba kita lihat. Kita ambil secara jauh Amerika. Emang orang-orang kulit putih di sana itu orang pribumi, itu kan pendatang. Mereka Kristen. Lalu? Jadi bagaimana penyebaran hukum kasih ini tanpa ada memaksa orang-orang menggunakan hukum kasih gitu? Kita nggak lihat itu selama perkembangan dunia. Maksudnya bagaimana bang? Bagaimana hukum kasih ini berkembang tanpa ada memaksa orang-orang untuk menggunakan hukum kasih gitu? Hukum kasih itu berkembang karena pemaksaan. Pemotannya. Pemaksaan? Iya. Pemaksaan di mana bang? Kolonialisme. Memang kolonialisme itu diajarkan oleh iman Kristen. Bukan diajarkan di bawah.
Dibawa oleh kebetulan banyak orang Kristen. Betul. Jadi ketika saya melakukan pembunuhan berarti ajaran saya yang salah. Gitu. Lukas 19:27. Bawalah orang-orang yang tidak mau aku menjadi rajanya ke hadapanku dan bunuhlah mereka di hadapanku. Nah, itu perumpamaan. Perumpamaan untuk apa? Itu bukan konteks, itu bukan perintah lalu untuk dilakukan. Bawalah. Ada katalah. Itu perumpamaan. Itu kata perintah, Pak. Itu kata Iya. perintah itu. Perumpamaan untuk apa kalau boleh tahu? Suatu perintah ajaran yang untuk dilakukan. Kata perintah itu. Oke. Pak. Jadi perumpamaan untuk apa? Iya, boleh Hani. Itu perumpamaan. Perumpamaan untuk apa kalau boleh tahu? Untuk membunuh. Ya, anda baca anda bisa. Itu kan perkomnya lengkap kan, masa anda tidak bisa baca. Inilah 2000 tahun ini nggak beres-beres. Ini perumpamaan. Perumpamaan untuk apa? Hening. Ini perumpamaan. Perumpamaan untuk apa? Hening. Perumpamaan Iya, apa nih? Jawab nih. Pertama itu. Kalau tidak salah perumpamaan tentang apa uang mina. Nah, perumpamaan tentang uang mina. Kenapa perumpamaan uang mina ada bunuh-bunuhnya? Kenapa? Nah, Anda baca kan perkomnya kan lengkap bisa di. Uang mina ini apa? Terus kenapa uang mina ini ada bunuh-bunuhnya? Coba silakan jelaskan. Coba anda baca dari ayat 1 dulu. Coba. Kan Hani yang Kristen. oh, Anda baca di cuma kan anda mengatakan ada kesalahan pada ayat itu Jack, makanya lihat anda dulu Jack. Ada kesalahan. baca ayat per ayat lalu anda terangkan bahwa ini salahnya di sini. Harusnya Oh enggak, begini. ini enggak ada salah ini terpang-pang jelas. Bawalah para seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, Iya, kenapa? seretlah Iya, mereka benar. kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Di itu kan ada plot, ada alurnya kan, masa anda Iya. membaca. Ya memang kita mau tinggalkan lagi nih seperti janji Nathanael. Kita tinggalkan lagi aja ya. Maksudnya abang-abang. Karena kita nggak tahu perumpamaannya tentang apa. Kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Kalau sama-sama nggak tahu ngapain dibahas? Ada plotnya, abang, ada plotnya. Masa anda Nah, Hani tahu plotnya nggak? Hani tahu plotnya nggak? Tahu plotnya Hani? menafsirkan satu ayat saja kan, itu kan tidak masuk akal. Tadi gue membacakan Hani, bukan menafsirkan. Maksudnya Anda plot itu menafsirkan perikop, ketika Les. Anda mengatakan bahwa di situ ada Plot suatu itu pembunuhan, dikondisikan gitu loh. Oh. Di plot itu. Coba Jadi jangan- gimana kita tinggalkan aja ya. Lukas 19:27 kita tinggalkan saja sebagaimana Yohanes 1:49 sampai 51. Kita tinggalkan saja ya, biarkan ini mengambang karena nggak ada yang tahu jawabannya gimana. ngambang Anda layan terulah. Masa perumpamaan Anda. Karena Hani nggak bisa ngasih ini penjelasannya buat apa? Ngapain kita bahas kalau Kristennya sendiri nggak bisa ngasih penjelasan buat apa? Coba baca kan. Coba Anda baca di situ dari ayat pertama di situ, lalu Anda terangkan Anda Kalau dari ayat pertama perikopnya beda dia. baca ayat yang terakhir lalu Anda mengatakan suatu tindakan yang tidak masuk akal di situ bagaimana? Kita baca ya, kita baca perikopnya ya. Kita baca. Tunggu sebentar. Lukas 19 sekarang. Iya. 19. Kita baca nih. Ini jarang dibahas di gereja kayaknya. Jadi orang-orang Kristen agak asing sama ini ya. Tapi nggak apa-apa di sini. Siapa tahu mereka tercerahkan. Ini perikopnya dari 11 perumpamaan tentang uang mina. Itu judul perikopnya. Gitu. Dari 11 berakhir di 27. Ini kalau gua bacakan panjang. Intinya ada seorang raja, dia mau pergi, lalu dia nitipin uang mina. Cara kebenaran kan Ya udah ya, ini gua bacakan ya. Gua bacakan, Hani yang menyimpulkan atau menafsirkan, gitu ya. iya. Lukas 11:19. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. 12-nya. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Setelah itu baru kembali. Kalau di otak gua ini menceritakan tentang ya. Lanjut aja itu ceritanya, aku yang ngiringin ya. Dari Oke, siap. yakinku Dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali gitu. Nah, jadi di sini kalau buat gua ini menceritakan tentang dirinya sendiri yang berharap menjadi raja di Israel gitu. Dia lagi disuruh nih gitu, lagi disuruh. Kita lanjut 13-nya.
Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Jadi masing-masing dikasih 10 mina. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. 14-nya, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, membenci si raja ini, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Jadi dah asalnya 1 jadi 10 kan gitu kan. Nah ini suka nih rajanya nih. Katanya kepada orang baik itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Karena uangnya berbunga yang asalnya 1 jadi 10, maka dapat kota gitu kan dia. Dapat 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ini uangnya asalnya 1 Hani, jadi 5, dapat 5 kota nih sama rajanya, karena jago membungakannya. Lalu lanjut lagi, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri gitu. Jadi nggak terima sama yang kata-kata hambanya ini kepada si rajanya itu, gitu. Nggak terima nih si rajanya nih. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku uang, aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Kapitalisme. Akan tetapi, nah ini yang terakhir. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Silahkan kesimpulannya Hani. Keras perumpamaannya, keras perumpamaannya. Bisa diterima oleh nurani, susah, berat. Karena di sini ada bunga, ada pembunuhan, ada pengambilan hak yang dia, ya hak yang bukan punya dia. Silakan. Saya menanggapi ya. Ya, jadi Tunggu Rames, biarkan Hani. Oh. Tunggu Rames, biarkan Hani dulu. Gimana Hani? Gimana? Ani. Apa jadi kesimpulan dari perumpamaannya? Salah. Ani bukan Hani, Ani. Ini parah nih. Terdiam Hani? Tunggu haleluya, tunggu ya. Tunggu. Gimana Hani? Iya, jadi Udah itu perumpamaan kan bang kan? Betul, perumpamaan. Tentang apa? Iya tentang orang yang apa? Sebenarnya. Udah gua bacain. Wah, dia nggak nyimak kayaknya. Kayaknya Enggak, dibawa bukan. di telinganya. Harusnya ada Roh Kudus yang menuntun dia berkata-kata seperti Lukas 12:12 harusnya. Satu, 2, 3, teng, kalah, close. Kita kasih ke yang lain. Tadi Hale, Rames duluan. Oh asik, weh Superboy ya. Ya Hani, kalau gitu dibawa dulu, silakan resapi dan dalami apa yang kita obrolkan sekarang. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Oke? Saya lagi membaca. Iya. Nggak apa-apa, makan dulu aja sambil dihayati. Gimana? Enak kan tadi kan aku iringin. Oh enak banget weh, buset. Woi, moderator. Ganti dulu, kasihan Hani. Ya, lanjut. Ya, saya izin Silakan, Rames. diskusi dengan host boleh? Oh, dengan host, dia maunya sama host. Oke lah, fix. Silakan. Sama gua. Wih, Kok kamu bilang kitab suci orang ada yang cacat, bilang kitab Iya, suci iya, kok iya. sadis sekali. kitab Ya, suci jadi, ada yang cacat. Kapan gua bilang kitab suci ada yang cacat?
Nih orang gimana sih? Kok bingung aku jadinya? Emang hostnya ngomong gitu tadi? Mana ada gua ngomong kitab suci. Bukan, beda orang. Tadi yang ngomong cacat itu Melki. Rames baru masuk. Ada yang cat di bawah bilang kitab suci itu Yang di bawah. cacat apa? Kenapa jadi ke Aneh gua? sekali. Kitab suci itu menjadi rujukan semua kitab-kitab yang lain. Teduh. Jadi Ayo, Rames. gimana host? Kita lanjut yang Ayo. tadi atau gimana? Lanjut yang tadi. Kapan gua debat sama lu? Iya. Enggak, lanjut yang tadi Bang Kores sama siapa tuh? Hani tuh. Ya lu kalau mau lanjut yang tadi sama Bang Kores bukan sama gua. Enggak, sama host saja. Saya sama host. Ya udah, aja. lanjut. Ayo. Oke. Nah, tadi Res, temanya Bang, Res? tadi Bang Kores mengatakan bahwa itu orang yang pada zaman perang itu pasti akan selamat. Ya. Ya kan, pasti masuk surga. Saya Yang bawakan Islam. data, ya. Hmm. Sebentar, saya Yang tunjukkan yang Islam datanya. itu saya mau tanya, di surga ada bidadari itu betul ada kan? Udah lu diam dulu. Tolong dibesarkan. Ke Maerot lu kalau pengen besar. Tolong ya. Jadi ini di Atarim ya. Atarim Itu aja pertanyaannya. ayatnya Bosen kali yang Mbak dengerinnya. ke-8. Yang ke-8 ya. Nah, Ini nanya ke siapa ini? jelaskan Ke gua. kepada host, kepada Oke. Oke, tolong dijelaskan. Kenapa nggak berani itu. sama Aki Kores? Hah? Kenapa nggak berani sama Aki Kores? Kenapa? Enggak apa-apa, Mat. Saya naik memang untuk dengan host dari Ini ya, kemarin. gua bacain ya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa yang lu tanyain di sini? Surga ada sungai. Tanya itu aja. Yang saya Surga ada tanyakan itu ada kalimat mudah-mudahan. Kenapa saudara mengatakan begitu bilang Oh, pasti? itu Silakan. ya. Kalau umat Islam dilarang untuk menyombongkan diri, dilarang untuk membanggakan diri. Jadi mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita nggak boleh sombong. Ilmu pasti itu, yang punya pasti itu hanya Allah. Yang punya pasti itu hanya Allah. Kita sebagai umatnya, sebagai manusia, nggak bisa menyombongkan diri. Saya pasti yakin masuk surga, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di Islam ya, kalau kalian kan Berarti bisa. berarti Dosa kalian ajaranmu udah tentang ditebus surga sama tidak Tuhan yang pasti. mati terkutuk di kayu salib kan. Beda sama Islam. Islam itu mudah-mudahan kita masuk surga. Insya Allah kita masuk surga. Gitu. Bro, berarti ajaran tentang surga Udah lu tidak diam pasti. dulu, gua sama si Rames. Lu diam. Ayo apalagi lu pertanyaannya. Iya, saya ingin menanggapi tentang kasih tadi ya. Jadi menarik sekali tadi dibawakan tentang kasih. Saya ingin menanggapi tentang hal itu. Yaitu yang pertama, hukum itu adalah hukum, ya kan? Hukum aturan. Ini masih sama gua ini? Iya. Iya. Nanti saudara tanggapi sekalian saudara melontarkan pertanyaan. Ya. Saya akan menjawab ya. Oke. Nah, saya ingin menanggapi tentang yang kasih tadi. Nanti kita bahas tentang kasih dan surga itu karena yang kita bahas tentang dua hal ini. Iya. Saya ingin menanggapi tentang kasih. Tadi dikatakan, oh kalau orang mengasihi, kalau berarti istrinya begini-begini nanti. Berarti yang mudah-mudahan udah ya. Apa? Yang mudah-mudahan tadi udah ya. Iya, kan berarti nggak pasti kan? Tapi mudah-mudahan Bukan kan? nggak pasti. Kita dilarang menyombongkan diri. Yang punya pasti itu hanyalah Allah. Hanya Allah, ya. Ya, berarti Hanyalah Allah. Anda tidak boleh memastikan kan? Tidak boleh menyombongkan Iya kan? diri. Anda harus memastikan atau tidak nih? Nggak boleh. Kita nggak boleh. Oke. Iya. Yang saya kita tanyakan nggak hal boleh. itu. Nggak boleh melebihi kekuasaan Ya, Allah, ya. nggak boleh. Ya, oke. Sudah. Ya, sekarang saya lanjut kepada kasih, saudara. Nah, itu sama seperti satu pemerintahan dalam semua tatanan pemerintahan. Itu ada undang-undang yang melarang untuk tidak boleh mencuri
atau tidak boleh membunuh. Apakah dengan adanya undang-undang yang melarang hal tersebut, hanya karena hal tersebut masih terjadi, terus undang-undang itu dihapus, apakah itu normal atau tidak? Kenapa? Ini masuk tentang hukum kasih, saudara. Hukum kasih kenapa? Ya, dalam satu tatanan negara itu kan ada undang-undangnya. Ya. Nah, saya kasih contoh yang kecil, yaitu tentang pencurian atau hal yang lain. Oh Tentang iya. pencurian saja. Nah, dengan adanya undang-undang yang mengatur bahwa kalau Anda tidak boleh mencuri, kalau mencuri Anda akan dihukum. Nah, lantaran karena undang-undang itu ada, tetapi orang masih ada orang yang melakukan hal itu. Pencurian. Apakah dikatakan normal apabila karena masih ada orang yang melakukan itu, terus undang-undangnya dihapus? Oh, ya, oke. Kalau undang-undangnya normal, yang nggak normal orangnya. Karena apa? Mungkin terjurung itu bahasa Indonesianya. Mungkin terbawa kebutuhan. Mungkin kebutuhan dia sangat mendesak, kebutuhan dia sangat urgent gitu kan. Jadi dia seorang pengangguran, nggak ada penghasilan, ya mau nggak mau dia harus mencuri gitu. Iya, berarti ajaran kasih itu nggak salah? Nggak salah, kalau ajarannya nggak salah. Nggak salah. Yang salah itu ajaran kasih yang di Matius 21 pasal 12. Yesus mengusir dan membalik-balikan meja para pedagang yang berjual beli di sana, diobrak-abrik gitu kan. Oh, kayak sentang itu. tempe. Aduh, Tentang kaitkan itu. dengan Oke, saya akan tanggapi tentang itu. Saya akan tanggapi tentang hal itu, saudara. Iya. itu pemikiran sesat kamu. Itu pemikiran sesat kamu. Jangan panas, tenang Pemikiran saudara-saudara. sesat kamu. Tenang, Mari kita tenang mewek dulu, bersama-sama, Pak. kita mewek bersama. Pak Melki, tenang. Tenang ya. Hos, Sabar. Gua sama Rames dulu, sabar. Sama saya nih, jadi tenang, Iya, saudara. sabar lo. Meki, sabar lo Meki. Ya. Meki apa ini namanya Oke. Bang Andi? Gua salah, woi. Wah. Ya, saya tanggapi ya. Nah, Melki, ngarang aja Melki. Iya, aku mau tanya tuh hos bisakah? Melki diam dulu, saudara. Nanti saudara lagi ya. Diam, nanti Habis bagian ini saudara. saya kasih saudara ya. Iya. Ya. Jadi masih pengen bertanya ini? Apa ini? Ya, saya Gua tanggapi bolehnya ini. bertanya. Noh, tadi Anda kan sudah bawa tentang yang dibalik-balikan di tempat ibadah kan? Oh, itu Itu bukan pertanyaannya. pertanyaan. Itu bukan pertanyaan menurut saudara. Oke, udah silakan. Pokoknya lu sepuasnya nanya ke gua. Udah, saya kasih Anda kesempatan bertanya kok. Atau masih ada pertanyaan lain biar sekalian saya jawab. Udah lu bertanya aja, nanti lu modal sok bertanya. Aku dong tanya dong. Ini saya kan masih Aku sama mau tanya. host. Bang Ardi nanti sama Melki aja. Nggak Gini, berani Rames sama sekali aku. lagi aja. Nasi Ramas sekali lagi lo ya. Kok Nasi Ramas Rames? bertanya ke gua. Jangan tambah-tambah nama saya. Hah? Salah ya? Salah lah. Oh iya, Tambah Ramses. sama saya juga tidak apa-apa, hanya tambah aja kok. Kamu diam dulu ya. DJ. Saya mau tanya kepada host. Pokoknya gilingan deh. DJ. Kalau saya tuh tanya mereka Iya, yang ini. Muncung lu diam dulu ya. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Nah, saudara Bertanya mengatakan dulu, jangan tanggapi. Iya, jangkrik. Jangan Jadi tadi host mengatakan bahwa bolak-balik ini apa meja jualan orang di tempat ibadah kan? Saya Iya, mau kurang tanggapi ajar itu. tuh Tuhan. Oh, Saya tanggapi itu ya. iya. Boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Ya, Oke itu juga. kan tempat ibadah. Tempat untuk memuliakan Oke, Tuhan. sama-sama Bang Rames. Belum ditanggapi Baik sama host. Allah. Host, tadi dia bilang terima kasih host. Sama-sama dulu dong. Oh iya, sama-sama. Sama-sama. Aduh, ini diskusinya kan. Bang Ardi diam dulu. Nanti Bang Ardi sama Melki aja. Iya. Iya. Terima kasih ya Bang Rames. Ya, Ya. sama-sama. Sama-sama. Jadi Bang Rames mengakui ya. Sama-sama. Bang Ardi udah diem. Jadi Bang Rames ini Rames mengakui cukup Ustaz sudah Alim. sekarang saya Rames. Cukup sudah saya lagi Rames. Lu diam dulu cucok diem. Si Melki nggak tahan. Melki. Namanya kena gigi uang kembali ya.
Ini parah nih. Ini gimana nih? Ini diskusi gimana nih? Nasi ramas itu si Meki motong-motong terus. Oh, saya mau tanya dulu ya. Sabar Meki, nanti giliran Yey. Giliran. Ya, saya tanggapi. Nah, itu kan tempat ibadah, tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dijadikan tempat dagangan, tempat jualan, itu kan tidak menghormati Tuhan. Oke. Ya kan? Sangat tidak menghormati Tuhan. Oke. Tempat yang suci harus saya rasa itu tidak. Tadi saudara mengatakan bahwa tidak ada normal di sana, itu saya rasa salah juga. Nah, tapi saya ingin tahu juga saudara. Bentar, saya tanggapi dulu. Menurut Anda itu jualannya di dalam bait al atau di luar di halaman? Mau di halaman pun tetap itu salah. Oke, saya Itu tanggapi salah. lagi sedikit. Karena di sana sedikit. orang yang beribadah jadinya terganggu karena banyak. Iya, Ada udah banyak. terserah. Di halaman pun itu bukan halaman yang jauh kalau saudara lihat. Iya, kan lu ada di sana, di jadi lu lihat sekeliling. itu halamannya Di terlalu sekeliling dekat. itu. Iya. Rames. Nah, saudara, harus tangkap. saudara jelaskan Bentar, kepada saya juga. bentar. Rames, Tolong bentar. jelaskan kepada saya juga itu di. Iya, bentar, Rames sebentar. Gua tanggapi dulu sebentar ya, sabar ya. Silakan. Dia kan seorang Tuhan ya. Gua jadi ingat kasus si Ahok ke Tanah Abang. Dia nyuruh Satpol PP itu ada SP1, SP2, SP3 lalu dibolak-balik. Nah ini enggak, langsung dibolak-balik, enggak ada SP1, SP2, SP3, enggak ada. Nah dia kan seorang Tuhan, bisa menciptakan alam semesta, bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kenapa dia tidak menciptakan pasar? Simsalabim abrakadabra, jadilah pasar untuk yang berjualan. Pikiran Allah tidak boleh kau sama dengan pikiran kau diam dulu. Kau menyamakan. Gemes deh. Kau diem. Kau sesat, pikiranmu sesat. Aku cakar juga muka kau ya. Paksa Allah itu berbuat seturut pemikiranmu. Diem. Aku cakar habis muka kau ya. Corok. Bijak kau. Aku cakar muka kau ya. Rames, kau diam sur Rames. Mereka itu mau mencari tahu, mereka mau menjeret bahwa Yesus itu Mulut besar kau ya, mulut besar. Lempar juga kan neraka kau ya. Kena gigi uang kembali. Alkitab itu sudah mengatakan Yesus Kau diam. Hop. Diam Meki, nanti giliran Meki ya, nanti gilir, pokoknya digilir deh. Kamu gampang host. Ini parah nih. Rames. Ngomong terus. Ini kadar guru nih kalau saya omong orang tak. Eki lagi ngomong ya. Ada pada orang Katolik kesian kamu. Kamu tuh Katolik yang. Eki lagi ngomong ya. Moncong kau diam dulu. Hanya kamu masih menutup. Aku jambak juga. Aku cakar muka kau. Aku cakar ya. Aku cakar ya. Dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus itu sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Jadi perbuatan Yesus yang mengusir orang-orang di dalam sinagoga itu, mereka bukan sinagoga ya. Salah ngomong juga. Oh sinagoga. Sinagoga itu mereka punya maunya. Sinagoga itu tempat ibadahnya bukan sinagoga. Sinagoge. Sinagoga. Sinagoga dari mana jalannya? Udah diem. Ayo, Rames. Sinagoga itu orang Yahudi. Yahudi itu Ya, jadi dalam pemerintahan Yahudi saya lanjut dulu ya. Yerusalem itu jajahan Romawi. Orang Romawi menyebutnya sinagoga. Orang Yahudi sinagoga itu sama. Pengertian sama itu lidah aksen orang Romawi berbeda dengan aksen orang Yahudi. Biar kalian Islam tuh paham. Kalian itu jangan terlalu nyonyor. Iya, menjerit. Jangan terlalu nyonyor. Biar kalian paham begini. Rames, mereka tuh mau menggiring bahwa Yesus itu kelihatan ada nampak dosanya di dunia ini, kelihatan fakta.
itu. Tetapi kadang-kadang kamu yang muslim tuh menyembunyikan kamu punya nabi, punya perbuatanmu itu. Itu yang saya tidak suka, kamu tuh di situ menyembunyikan. Turun celana, turun ayat, turun celana, turun ayat. Nabi di. Mending Meki di bawah dulu ya, saya sama Rames dulu. Lu ngebacot mulu. Gigi kau itu kelihatan. Ayo, Rames. Sebenarnya nggak apa-apa sih Akang, kalau Akang masih sanggup ngelayanin, kita yang tertawa aja. Iya, capek. Iya betul Akang. Lanjut aja Sebenarnya Akang. kalau kelihatan Ustaz Alif, Ahi Ardi, ini tangan Cinca saya loh, ini Kang. sambil gerak-gerak loh. Aku cakar deh, aku cakar. Iya, bener. Coba loh, open cam sambil- dong, gimana Kang? Gimana Kang? Coba open cam dong. Nggak pakai baju. Aduh, aing baru gabung langsung ngakak. Iya, ada aja Oten mah kayak gitu. Ayo Ramas. Ini HP-nya agak stag lagi. Ayo Rames. Woi. Rames udah bertanyanya, Rames. Kenapa? Bertanyanya udah. Enggak kan, saya kan lanjut tadi itu tapi dipotong-potong jadi. Sama siapa dipotongnya? Itu sama si siapa tuh? Ya jadi kita lanjut atau bagaimana? Iya, silakan. Atau Oke. sudah di situ ya udah. Begini kalau abang misalkan- ya. Tadi mereka ngomong ajaran kasih begini, biar host itu memahami ajaran kasih dalam dunia Kristen itu adalah ajaran yang diwakilkan oleh Yesus, dalam arti begini, Yesus itu menginginkan kita tuh mengasihi Res aing Allah, taluk, aing ngelawan nukas kieu mah taluk res dengan aing. segenap hati, dengan Iya, segenap nukas pikiran. kieu. Itu ada Akhi Ardi itu. Ada Ustaz Alif juga. Ustaz Alif masuk. Jangan. Dengar dulu host, kau dengar dulu host, biar kau tuh jangan jadi bidak, kau dengar dulu. Iya, Ajaran binatang kasih di dalam model dunia kok itu. Kristen yang diajarkan oleh Yesus itu begini. Yesus itu menghendaki bahwa kita tuh mengasihi Allah tuh dengan segenap hati dan pikiran kita, dan kita mengasihi Apa yang pernah seperti kita apa yang pernah dikasih, apa barang pribadi Yesus yang pernah dikasih ke orang apa? Yesus itu mengorbankan jiwa dan raganya karena kasihnya. Kalau barang pribadi ada nggak? Rumah gitu, baju, ada nggak? Piring? Dia pernah ngasih barang nggak sih ke orang? Yesus itu bukti-bukti mengasihi dengan perbuatannya, buktinya. Iya, apa barang yang pernah dikasih sama Yesus? Ada nggak murid Yesus pernah dikasih baju sama Yesus? Ada nggak? Sendal gitu? Ada nggak? Yang menyembuhkan orang sakit, orang kusta disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Iya. Disembuhkan, orang tuli. Kalau ngasih rumah pernah nggak dia? Apa di? Hah? Ya? Ngasih rumah Itu ke orang yang nggak punya rumah? Yang Yesus dia lakukan itu seperti Itu kan mujizat kalau itu. Kalau namanya kasih itu Melki adalah sesuatu yang dimana lu punya barang itu, lu punya barangnya itu pribadi, dan lu berkorban dengan memberikan itu kepada orang lain gitu. Makanya gua tanya, pernah nggak Yesus ngasih baju, ngasih rumah, piring gitu kan? Pernah nggak? Jangan ketukar sama mujizat. Nah, kalau sama si Kores pantas dia ngomong gitu, ngomong ini, ngomong. Tentu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati Dengan dan apa? pikiran kita dan Ya itu gitu kan. Kalau kita kan contoh misalnya gua mengasihi orang, ada barang yang gua kasih ke dia gitu. Gua beli jam tangan, gua kasih ke dia. Gua beli rokok, gua kasih ke dia. Gua beli beras, gua kasih ke dia. Nah kalau Yesus memang ngajarin kasih, orang lapar itu yang tanya. apa barang pribadi yang pernah dia kasih ke orang-orang gitu? Atau dia pernah meraktir sesuatu nggak gitu? Kalau dia memberi dengan barang itu berarti dia itu bukan Allah. Itu tidak ada faedahnya. Itu apa? Bukti Meki, kok apa? suaranya Bukti Loh kan dia kalau jadi manusia, jadilah manusia yang benar-benar manusia gitu loh, yang bekerja, punya penghasilan tetap gitu kan, berkeluarga. Jadilah manusia yang sukses, bukan jadi manusia yang pengangguran, yang nggak bisa apa-apa gitu. dengan Yesus. Kalau misalnya kita mengasihi bukan perkara Allah manusia, enggak. Lu mengasihi sesama manusia artinya yang ngasih ini manusia, kan gitu. Nah, manusia Yesus pernah ngasih sesuatu enggak kepada orang lain? Kalau enggak ada, dia bukan contoh kasih kalau gitu. Karena yang namanya contoh kasih ada barang pribadi yang dia berikan kepada orang lain, gitu loh.
Orang mati dibangkitkan. Itu mujizat, bukan barang pribadi. Bukan kasih seks. Kasih seks, kalau seks itu beli dia, prostitusi namanya. Tapi kalau mau kebawa ke sana ya nggak apa-apa, ayolah kita ke sana ya. Kalau Melki maunya ke sana. Kalau memang Yesus bukan kasih seks, kenapa dia menawarkan dirinya untuk dikawini ciptaan-ciptaannya ketika di sorga? Kenapa bisa ke sana? Salah sih, topiknya malah ke situ. Ya, coba Melki dengar suara. Pikiran bidat yang muncul di Timur Tengah. Melki, Loh, bukan Timur Tengah. Memang Yesus kan kadrun juga dia. Dia kan orang di gurun hidupnya. Nah, yang gua tanya, kalau memang bukan kasih seks, kenapa Yesus bersedia untuk dikawini 2,6 miliar Kristen di dunia, di sorganya gitu? Kenapa bisa begitu? Silakan. Ajaran Kristen bidat di Israel ya itu coba yang saya lari ke bacakan dunia. di Amsal 7 18 sampai 19 ya Res, ya izin ya Res. Marilah kita Ini ketukar kayaknya ini pantat sama mulut nih. pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak ada di rumah sedang dalam perjalanan jauh. Host, Kia, kau dengar dulu Kia dulu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari sama menikmati karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Marilah kita. Amsal itu untuk orang Nggak bisa, Israel. Amsal itu ditulis untuk orang Israel. Iya, kalau untuk orang di luar Israel 3GP dia. Iya, Amsal buat orang Israel, buat orang di luar Israel dia 3GP. Sama. Jadi sama. Dia mengaku LGBT.